Teguran pertama 7 hari ya kalau nggak salah ya. 7 hari atau 3 hari? 7 hari kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat. Nah, teguran pertama tenggat waktu 7 hari. Kalau yang kedua dan teguran ketiga itu baru 3 hari ya. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatea. Seperti biasa Jones, sambil diseruput kopinya, pagi ini Rabu tanggal 17 November 2021 kita bertemu lagi untuk membahas soal SKB CPNS ya. Kali ini kita akan bahas soal SKB Satpol PP. Ada 10 soal yang akan kita bahas, dan masing-masing soal kita akan bahas beserta kita diskusikan penjelasan dan jawabannya menurut SOP Satpol PP. Namun sebelum itu pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus memberikan tips dan trik lainnya kepada kalian. Oke Jones, biar nggak lama-lama langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Dalam penindakan preventif non-justisial, para pelanggar peraturan daerah terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk menaati, mematuhi, serta melaksanakan ketentuan dalam 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan tersebut. Adapun apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka ada yang masih ingat ya, preventif non justisial itu apa saja? Ya, pertama mulai dari menandatangani surat komitmen ya pernyataan bersedia selama 15 hari. Setelah 15 hari ternyata tidak diindahkan, maka akan dilakukan apa? Dilaporkan salah ya. Peringatan pertama salah, surat teguran pertama ini yang betul ya. C. Diberikan secara berturut-turut peringatan pertama, kedua, ketiga dengan tenggat waktu total 12 hari. 7, 3, berapa? Ini juga saya lupa berapa hari ya, nanti kita lihat. Diberikan berturut-turut soal surat teguran, kalau peringatan tidak ya. Ini berarti salah. Surat berturut-turut surat teguran pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggat waktu total 12 hari. Kita coba lihat. Ya. Preventif non justisial ya. Ini 15 hari ya. Jika tidak, maka akan diberikan surat teguran. Pertama 7 hari, kedua 3 hari, ketiga 3 hari. Kalau di total berarti 13 hari. Nah, sedangkan di yang ini 12 hari ya. Berarti juga salah ya. Nah, jadi yang betul adalah diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu 7 hari ya. Jawabannya adalah Charlie. Nah, jadi silakan kalian baca lagi ya SOP Satpol PP. Selanjutnya nomor 2 ya. Urusan pemerintahan tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, termasuk ke dalam klasifikasi apa nih yang kemarin sudah menonton video tentang konsep pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Absolut bukan ya. Absolut itu politik ya, kebijakan fiskal moneter ya, kemudian urusan keamanan dan pertahanan ya, agama dan seterusnya, itu absolut. Kalau absolut ada 6 ya. Nah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ya. Berarti dia konkuren. Nah, apakah konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar atau konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ya. Nah, jadi ada absolut, ada konkuren, ada urusan lainnya. Nah, ini yang betul adalah konkuren. Sekarang kita coba lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oke. Pasal 12 ya, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ya, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan yang ini ya. Yang E, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Ini kenapa kaki? Ya Allah.
Kaki saya dijilat-jilat kitan. Cil, geli. Ya, jadi eh, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Jawabannya. Kita kembali ke sini ya. Ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Konkuren wajib bukan pelayanan dasar ya. Pelayanan dasar bukan. Ya, berkaitan dengan pelayanan dasar ya, wajib dan pelayanan dasar. Ya, jadi urusan konkuren wajib pelayanan dasar ya. Konkuren wajib pelayanan dasar ya. Kan ada juga yang konkuren tapi tidak wajib, dan ada juga yang konkuren wajib, ada yang pelayanan dasar, ada yang bukan pelayanan dasar. Ini berarti jawabannya adalah bravo ya. Nah, oke. Nomor 3. Pada bulan Ramadan, Satpol PP Kabupaten Kota A akan melaksanakan kegiatan pembinaan tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tingkat desa. Gigit-gigit kaki gue. Adapun peserta yang diundang adalah para kepala desa, ketua RW, dan anggota Linmas. Tindakan Satpol PP Kabupaten Kota A tersebut menggunakan metode pembinaan ketertiban umum dengan ketentraman masyarakat dengan cara apa nih? Nah, ya. Ada formal, ada informal. Semi formal ada nggak? Nanti kita lihat. Ada represif. Ini maksudnya represif ya, bukan represif. Oke, ada regulator. Ada regulatif ya. Oke, coba kita lihat. Kita baca lagi. Kegiatan pembinaan tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di tingkat desa. Peserta yang diundang adalah para kepala desa. Jadi kita kumpulkan tokoh masyarakat ya, termasuk pengurus RT RW dan anggota Linmas gitu ya. Nah, apakah formal atau informal? Kita lihat. Salah ya. Nah, kalau formal ya, ada sasaran perorangan, ada sasaran kelompok. Nah, kalau sasaran kelompok di sini menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran dan seterusnya ya. Kalau informal ya, ini informasi dan imbauan terkait dengan peraturan daerah segala macam ya. Ya. Karena dia mengumpulkan masyarakat ya. Mengumpulkan masyarakat di suatu gedung, berarti sini ya. Yang diundang ini ya. Berarti metodenya adalah formal ya, saya kira ya. Formal. Silakan kalian baca lagi di SOP di sini. Formal, mengundang dan memanggil anggota masyarakat ya. Sasaran perorangan, sasaran kelompok, ini ya. Menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan ya. Saya kira itu. Kita lanjut ke nomor 4. Di suatu daerah X terdapat para pedagang liar yang berjualan dengan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP Kabupaten Kota X telah memberikan teguran sebanyak 3 kali kepada para pedagang liar tersebut. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah, nah, apa nih? Ya, jadi di daerah X ada pedagang liar, ya, yang mengganggu ketertiban ya, mengganggu Tram Tibum Linmas. Kemudian sudah diberikan teguran sebanyak 3 kali. Selanjutnya apain? Nah, ya, kalau sudah teguran berarti apa? Peringatan ya, kalau nggak salah ya, peringatan. Peringatan pertama berapa hari? 7 hari atau 3 hari? Nah, sekarang kita lihat ya. Trantibum Linmas, kita lihat. Ini ya. Mana dia? Nah, ini ya. Teguran pertama, kedua, ketiga sudah ya tadi ya. Ya. 3 kali ya. Kemudian setelah itu
Memberikan surat peringatan pertama 7 hari, kedua 3 hari, ketiga 1 hari. Ya. Ini apa? Pertama 7 hari, ya. Pertama 3 hari, berarti ini salah. Ya. Surat teguran pertama 7 hari agar pedagang liar tersebut mengintrospeksi kesalahannya. Ya, kalau di sini apa redaksinya? Untuk menertibkan sendiri ya. Ya, berarti yang ini ya. Kalau yang ini mengintrospeksi berarti tidak tepat ya. Menertibkan secara paksa ini juga tidak tepat ya. Memungut retribusi keamanan apalagi ini ya, tidak tepat. Berarti jawaban yang betul adalah alfa, memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 hari. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini ya, memberikan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan tertipan, memberitahukan maksudnya, melaksanakan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT, RW, melakukan kegiatan pemantauan atau intelijen yang dilakukan oleh aparat Satpol PP sendiri maupun hasil koordinasi, membacakan, menyampaikan surat perintah penertiban, hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat. Pra penertiban paksa ya. Berarti sebelum penertiban kita mau ngapain? Kalau membaca, menyampaikan ini berarti pada saat penertiban ya. Pada saat penertiban ini. Berarti ini nomor 4 ini salah. Ya. Pra penertiban nomor 1 ya. Kita memberitahukan dulu kepada masyarakat bahwa akan ditertibkan ya. Ini betul. Kemudian perencanaan operasi, koordinasi dengan pihak kepolisian ya. Ini betul. Terus kemudian pemantauan juga betul ya. Jadi kita pantau dulu mungkin beberapa hari sebelumnya apakah rencana penertiban besok ya bisa lancar ya. Kita pantau dulu ya. Kemudian hasil dari pemantauan kita jadikan dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat ya. Berarti 1 2 3 5. Jawabannya adalah E ya. Nah, kalau ini coba kita lihat ya. Pra penertiban ya. Mana dia? Nah, ini ya. Pra penertiban memberitahukan, melakukan perencanaan operasi dan koordinasi ya. Pemantauan ya, hasil dari pemantauan tersebut menjadi dasar dan seterusnya ya. Kalau yang membacakan dan menyampaikan surat perintah penertiban ini masuk ke pada saat operasi penertiban ya, ini ya. Oke. Berarti jawabannya adalah 1 2 3 5. Oke, lanjut nomor 6. Sebagai anggota Satpol PP Kabupaten X, Anda diberi tugas menggelar razia tempat hiburan yang telah terbukti habis masa izin operasinya. Dalam razia tersebut, pimpinan operasi Anda memberikan sejumlah nasihat dan penjelasan kepada pemilik tempat hiburan agar segera mengurus kembali izin operasionalnya dalam batas waktu tertentu. Berdasarkan kasus di atas, maka razia yang dilaksanakan termasuk ke dalam kategori apa nih? Ya. Apakah preventif non justisi atau apa penindakan ya? Nah, sekarang kita coba masuk ke SOP lagi ya. Ya. Nah. Ya. Preventif non justisi ya. Jadi kita meminta mereka yang menjelaskan ya, tentunya menjelaskan bahwa mereka telah melanggar, kemudian kita minta mereka untuk mentaati aturan yang berlaku ya, dalam hal ini untuk mengurus kembali izin operasionalnya ya. Oke, jadi kita masuknya ke penindakan preventif non justisi ya. Oke. Selain apa? Selain preventif non justisial apalagi? Penindakan justisial ya. Oke. Ya, saya kira penindakan preventif non justisi. Silakan kalian baca lagi SOP-nya. Nanti kalau ternyata ada koreksi, silakan kalian sampaikan di kolom komentar. Nomor 7, para pelanggar perda diberikan surat pernyataan untuk ditandatangani. Dalam surat tersebut tercantum klausa bahwa para pelanggar bersedia dan sanggup untuk mentaati,
mematuhi melaksanakan ketentuan dalam waktu paling lama. Nah, ini barusan kita bahas ya. Ini juga sama, preventif non justisial. 15 hari setelah apa? Setelah razia, setelah H+1 razia, atau surat-surat ditandatangani, atau penyegelan, atau dibuatkan berita acara. 15 hari setelah surat ditanda tangani ya. Oke, berarti jawabannya Charlie. Kita lihat lagi di sini. Masih tentang preventif non justisial ya. Pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Oke. Berarti jawabannya adalah Charlie. Nomor 8. Berdasarkan nomor 7, apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu. Ini masih mirip soalnya. Teguran pertama 7 hari ya kalau nggak salah ya. 7 hari atau 3 hari? 7 hari kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat. Nah, teguran pertama tenggat waktu 7 hari. Kalau yang kedua dan teguran ketiga itu baru 3 hari ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Kita nomor 9. Di bawah ini adalah ketentuan umum dalam tugas penegakan perda oleh Satpol PP kecuali penegakan perda ketentuan umum ya. Razia dilakukan setelah mendapat izin badan hukum setempat. Setiap penindakan dilakukan dengan tidak melanggar HAM ya. Penindakan mempunyai landasan hukum, tidak menimbulkan korban, sesuai prosedur. Yang mana nih? Kita coba baca. Penegakan perda ya. Ketentuan umum ya. Ini ya. Ada 4. Landasan hukum, tidak melanggar HAM, dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan korban kerugian pada pihak manapun. Berarti yang izin ya, ini izin berarti salah ya. Ya kali minta izin dulu. Kita Satpol PP kok gitu ya. Ya. Jadi kita sudah punya kewenangan. Jadi jawabannya adalah alfa ya. Terakhir nomor 10, proses pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Permendagri nomor 54 tahun 2011 ya. Ini SOP ya. SOP materi buku putih kita lah ya istilahnya. Ini wajib kalian pahami, terutama yang penegakan hukum dan Trantibum Linmas nomor 2. Dapat dilakukan dengan cara apa nih? Proses pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ya, pembinaan apakah represif, regulatif atau formal informal? Preventif, kuratif ya. Kuratif apa ini? Salah ya. Regulatif juga normatif salah. Regulatif ini nggak ada istilah ini kalau nggak salah ya. Nah, berarti antara B dan C. Formal dan informal atau non formal. Ini informal apa non formal istilahnya ya. Coba kita lihat. Ini ya. Pembinaan. Nah, ya. Ini ya. Formal. Bentuk pembinaan ada 2. Formal ya dan informal ya. Jadi bukan non formal redaksinya. Ya, bukan non formal ya, tapi formal dan informal. Jawabannya adalah bravo. Ya, Jones, saya kira itu contoh 10 contoh soal yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit insight buat kalian. Nah, selanjutnya kalian silakan baca lagi, pahami lagi dengan lebih mendetail dan komprehensif SOP Satpol PP ya. Tonton video-video saya sebelumnya yang membahas SOP Satpol PP, khususnya SOP Satpol PP yang berkaitan dengan penegakan hukum dan Trantibum Linmas, karena 2 itulah yang ada di kisi-kisi SKB. Ya, demikian yang bisa kita diskusikan pada hari ini ya. Sekali lagi, belajar tiap hari dan ingat dosis dari saya 3 kali sehari, dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.